Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cina Armelia Putri dengan NIM A1A124036 dari kelompok 3. Hari ini saya akan mempresentasikan laporan tugas akhir semester mata kuliah Ekonomi Internasional yang berjudul Nilai Tukar Perdagangan, Orientasi Ekspor, dan Implikasinya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Mari kita bedah latar belakang penelitian ini. Sulawesi Tenggara dianugerahi kekayaan alam yang luar biasa, terutama di sektor pertambangan nikel global. Kehadiran kebijakan larangan ekspor biji nikel mentah telah mengubah total haluan industri regional kita. Hal ini memaksa daerah bertransisi menuju era baru pasca hilirisasi, yang dimana fokus beralih sepenuhnya pada permunian domestik untuk menghasilkan produk antara bernilai tambah premium seperti ferronikel dan stainless steel. Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian kami memetakan 3 fokus masalah utama. Yang pertama, dampak moneter, yaitu bagaimana fluktuasi nilai tukar rupiah memengaruhi margin keuntungan para eksportir mineral olahan. Yang kedua, hambatan struktural yang meliputi kendala logistik, stabilitas daya energi, hingga kesiapan infrastruktur pelabuhan penunjang ekspor. Dan yang ketiga, inklusivitas ekonomi, yakni sejauh mana pelaku UMKM lokal dapat terintegrasi manusia masuk ke dalam rantai pasok hilirisasi global tersebut. Penelitian ini membawa 2 manfaat besar. Dari manfaat akademis, kajian ini diharapkan mampu memperkaya khazanah literatur ekonomi regional, khususnya mengenai teori basis ekspor dan integrasi pasar terbuka di era retriskasi mineral. Secara manfaat praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi objektif bagi Pemda, seperti Bapeda dan Disperindak, untuk menyusun regulasi penunjang kapasitas SDM dan UMKM lokal. Untuk metodologinya, kami menggunakan desain studi kasus pendekatan kualitatif induktif dengan metode analisis tematik sistematis. Kami menggali data primer dari 4 informan ahli dengan latar belakang sektor yang kuat. Yang pertama ada Bapak Herianto selaku eksportir produk olahan mineral untuk membedah terms of trade dan fluktuasi moneter. Yang kedua, Bapak Berua, konsultan dan eksportir tambang untuk mendalami mitigasi risiko falas atau hedging. Selanjutnya ada Saudara Lewaldi Kasman, pelaku ekspor komoditas lokal untuk melihat tantangan pasar dan logistik, serta Bapak Randy yang dimana praktisi industri pengolahan untuk mengupas sinergi rantai pasok bersama UMKM. Kajian ini diperkuat oleh 4 pilar teori ekonomi makro dan internasional. Yang pertama, model Hexes-Ohlin yang menjelaskan basis keunggulan komparatif Sultra atas melimpahnya cadangan biji nikel global. Kondisi Marcel Lehner untuk menguji apakah depresiasi mata uang domestik mampu merangsang neraca perdagangan regional. Model Diamond Porter sebagai pisau analisis penentu daya saing industri olahan lewat infrastruktur dan jaringan kluster. Dan teori basis ekspor dari North yang menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi wilayah Sultra sangat ditransmisikan oleh kinerja sektor basisnya. Teman-teman, fluktuasi rupiah bertindak seperti pedang bermata dua atau double-edged sword bagi eksportir. Di satu sisi, ada efek penerimaan di mana pelemahan rupiah menguntungkan eksportir saat mengonversi pendapatan bersih berbasis USD ke mata uang domestik. Namun di sisi lain, ada tekanan biaya operasional karena depresiasi tajam menaikkan biaya impor mesin metalurgis
suku cadang, dan bahan penunjang dari luar negeri. Volatilitas yang tidak menentu ini akhirnya mengaburkan kalkulasi investasi jangka panjang smelter. Meskipun di daerah fluktuasi mata uang, hilirisasi terbukti mengakselerasi nilai tambah ekspor secara masif dengan meninggalkan pengiriman raw ke tanah nikel mentah dan berfokus pada produk premium seperti ferronikel murni. Nilai jual industri sultra melonjak tajam. Nilai premium ini jauh mengungguli kalkulasi kuantitas pengiriman bahan mentah di masa lalu. Untuk menghadapi risiko ketidakpastian nilai tukar, para pelaku industri menerapkan 3 mekanisme mitigasi. Yang pertama ada forward contracts, yaitu mengunci nilai kurs transaksi secara bilateral diperbankan untuk menghindari fluktuasi ekstrim. Yang kedua ada natural hedging, dengan menyeimbangkan penggunaan penerimaan ekspor berbasis USD secara langsung untuk membayar kewajiban luar negeri, serta menerapkan kurs kontrak jual, yaitu menyelipkan klausal penyesuaian yang fleksibel dalam kontrak dagang guna mengoleransi volatilitas moneter pasar internasional. Lewat hilirisasi, sultra tidak lagi menjadi penjual murah, melainkan berevolusi menjadi produsen strategis global yang memegang kendali atas supply chain dunia. Indeks Term of Trade kita membaik di atas angka 100, membuat ekonomi daerah lebih tahan banting dari guncangan harga pasar spot. Jika kita bandingkan kinerjanya sebelum dan sesudah hilirisasi, PDRB tambang mentah dulu hanya menghasilkan nilai tambah terbatas sebesar 35%. Namun sekarang PDRB olahan smelter mampu memicu akselerasi eksponensial hingga 85% serta menciptakan potensi multiplier ekonomi lokal antarsektoral mencapai 70%. Transformasi manufaktur ini terbukti menstabilkan devisa dan menyerapkan banyak tenaga kerja. Namun, perjalanan pasca hilirisasi ini masih membentur 3 tantangan struktural besar. Kapasitas SDM lokal, yang dimana masih tingginya kesenjangan kompetensi teknis anak daerah di bidang pengolahan teknologi metalurgi tinggi. Stabilitas pasokan energi, yang dimana kebutuhan pasokan daya listrik berskala raksasa secara konstan untuk mengoperasikan smelter, infrastruktur dan logistik, yang dimana terbatasnya efisiensi pelabuhan khusus ekspor serta stabilitas jalur distribusi darat di sultra. Sebagai arah ke depan, kelompok kami merumuskan rekomendasi kebijakan sebagai berikut. Kepada Pemda Sultra, wajib melakukan intervensi kurikulum vokasi institusi akademik lokal dengan pelaku smelter, serta menerbitkan regulasi tertulis yang mewajibkan kemitraan rantai pasok dengan UMKM lokal. Terkait moneter dan pasar, Bank Indonesia perlu memperluas edukasi instrumen lindung nilai falas, dan pelaku usaha harus mendefinisikan pasar ekspor ke negara non-tradisional demi meredam risiko geopolitik. Sekian pemaparan dari kelompok 3. Saya terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.